Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Margareta Sihombing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap percaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Dengan sukacita dan syukur kita tabiskan ibadah Minggu ke-25 sesudah Pentakosta dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Nats pembimbing ibadah dari surat Filipi 2 ayat 3 dan 4 yang menyatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Telah berlalu malam gelap dan berganti siang terang, dan rasa takutku lenyap, kini hatiku tentram. Sukacita dalam dunia, terus ke sorga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Kuasa Kristus Tuhanku, beri selamat bagiku. Pun darah Yesus Tuhanku menyucikan diriku. Sukacita dalam dunia, terus ke sorga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Allah Bapa kami di dalam sorga,
Kami bersyukur sebab Engkau telah menghantar kami melewati malam yang panjang. Hingga pagi ini, jiwa dan raga kami turut merasakan segarnya pagi. Pemberian-Mu yang indah sebagai awal dari semua yang hendak kami jalani. Allah yang maha bijaksana, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati dan jiwa kami di sepanjang hari ini. Sehingga olehnya pekerjaan kami diberkati. Dan semoga melalui perkataan dan perbuatan, kami dapat menyenangkan hati-Mu yang kudus dan sesama kami, insan ciptaan-Mu. Kehadirat-Mu dalam persekutuan Roh Kudus, kami awali hari ini dengan memohon berkat dan perlindungan-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah hari baru dan persekutuan di dalam Tuhan bersama umat-Mu dan bersama keluarga di rumah. Kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi terang dan pedoman hidup kami. Berkati dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan melaluinya kami menghayati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami, seturut kehendak Tuhan dan dalam kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian
terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki dan menjalani minggu ke-25 sesudah Pentakosta, kita bersyukur dan melalui kebenaran firman Tuhan kita akan renungkan dan belajar apa yang ingin Tuhan arahkan bagi kita. Terutama di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dari perikop pembacaan kita adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dan secara sinodal kita mau belajar dengan semua proses yang mungkin terjadi dan menjadi bahagian kehidupan kita tentang pemimpin yang humanis. Dan di dalamnya kita boleh belajar bagaimana setiap pribadi kita Tuhan percayakan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bicara tentang humanis, maka kepada kita disampaikan pengertian adalah orang yang mendambakan atau memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas atau dasar peri kemanusiaan. Humanis adalah orang yang bekerja dan mengupayakan kepentingan sesama manusia. Jelas, manusia menjadi pokok utama dari setiap pembahasan itu sendiri. Ada beberapa tokoh yang akan kita kenal dan dengar apa yang menjadi pembelajarannya ketika bicara bagaimana bertindak sebagai manusia seutuhnya. Terlebih dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita bertindak sebagai seorang pemimpin? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi bahagian dan karya pelayanan kita yang meneladani Kristus? Tokoh humanis antara lain adalah Arthur Combs. Dia menyatakan untuk mengerti tingkah laku manusia yang penting adalah mengerti bagaimana dunia dilihat dari sudut pandangnya. Seseorang punya pengertian untuk memandang dan menyatakan bersikap kepada orang lain ketika dia memandang orang lain dan menempatkan keberadaan dirinya pada orang lain. Abraham Maslow mengatakan bahwa dalam diri seorang individu ada dua hal yang kerap kali muncul. Yang pertama adalah usaha yang positif untuk berkembang. Setiap orang punya kekuatan, punya upaya yang positif untuk mengembangkan hal-hal yang ada pada dirinya. Dan di dalam dirinya ada kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan-perkembangan itu. Ada satu sisi dia mau melakukan dan ada satu sisi lain juga yang tidak bisa dia tahan. Dan bahkan Abraham Maslow mengatakan dalam kehidupan manusia ada hierarki kebutuhan manusia. Antara lain bisa bertahan hidup, ingin mengalami rasa aman, kebutuhan untuk dicintai atau memiliki, bahkan kebutuhan akan dihargai dalam sebuah kelompok,
lalu ingin menyatakan kebutuhan untuk berprestasi secara intelektual maupun penghargaan, estetis, dan juga pengaktualisasian diri. Lain lagi dengan apa yang dikatakan oleh Carl Rogers. Dia mengatakan pendekatan pendidikan sebaiknya membuat pembelajaran dan mengajar lebih manusiawi. Proses-proses pendidikan dipandang tidak memahami ataupun tidak menghargai kondisi keberadaan setiap pribadi, baikkah yang mengajar ataupun yang diajar. Carl Rogers mengatakan manusia itu punya kemampuan belajar secara alami. Mau dia diajarkan secara langsung atau tidak, mau dia berproses atau dalam hidupnya, apakah melalui penglihatan atau pembelajaran otodidak melalui sebuah proses yang panjang, lewat pendengaran, bahkan keteladanan, dia akan bisa mampu belajar. Yang kedua, Carl Rogers mengatakan belajar yang berarti atau signifikan terjadi apabila pembelajaran dirasakan oleh yang mengikuti pembelajaran itu mempunyai relevansi. Apakah ada keterkaitannya dengan kemampuan pengetahuan kognitif? Apakah kepekaan rasa afektif ataupun di dalam setiap keteladanan yang diikuti atau diwujudkan dalam psikomotoris? Apakah ada kesan-kesan yang membawa pengaruh dalam setiap hal dari pembelajarannya? Apakah mentalnya menentukan dia bertahan atau tidak? Bagaimana sikap spiritualnya ketika ada pembelajaran-pembelajaran yang baru? Atau sikap-sikap sosial bahkan menghadapi perubahan-perubahan ekonomi. Pembelajaran menjadi bermakna ketika diperoleh dengan cara melakukannya, melibatkan diri, berinisiatif, dan juga mempengaruhi berbagai hal menjadi kreativitas. Pembelajaran menjadi sebuah proses. Lalu apa kata firman Tuhan pada zaman dan masa ini berdasarkan 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan pelayan-pelayan perjanjian baru, yang menyatakan kamulah surat Kristus yang terbuka. Bagaimana kita membuka diri, membuka karya hidup kita, membuka karya pelayanan kita menjadi pernyataan karya Allah yang begitu manusiawi melalui diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ada beberapa catatan. Yang pertama, ketika bicara tema tentang pemimpin yang humanis, maka mau dikatakan, maka orang itu adalah orang yang mau belajar dan terus belajar akan sisi kemanusiaannya. Mengapa gambaran kodrat kemanusiaannya telah rusak dalam perjalanan hidup, dalam kondisi keberadaan perjumpaan dengan banyak hal. Maka ketika dia belajar akan sisi kemanusiaannya yang dipelajari, dilihat, diteladani dari figur manusia dalam diri Yesus Kristus, yang adalah juga seorang pelayan yang agung. Yang kedua, pemimpin yang melayani adalah pelayan yang memimpin, adalah karakter-karakter kehidupan orang percaya yang dihadirkan Tuhan dengan kesiapan dan kemauan untuk melaksanakan tugas dari Allah. Rasul Paulus menghadapi itu. Dia harus mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan, bukan hanya karena dia ingin mendampingi orang-orang di Korintus. Bukan saja dia mampu untuk mengerjakan hal itu menjadi kebanggaan atau puji-pujian yang datang kepadanya. Yang ketiga, kita belajar Rasul Paulus menyatakan bahwa ketika dia melakukan pelayanannya, dia terus berusaha bahwa banyak orang bisa belajar, bisa mengenal, bisa mengalami, bisa menjadi surat yang terbuka, terlihat, ternyata hidup di dalam Kristus sebagaimana Kristus telah memberi diri dan menyelamatkan hidupnya. Banyak peristiwa, banyak perkara, dan sungguh-sungguh Rasul Paulus menyaksikannya itu menjadi kesaksian yang hidup. Rasul Paulus selalu dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apakah pernyataan kita untuk selalu bersyukur telah dimampukan oleh Allah?
Rasul Paulus merasa telah dan selalu dimampukan untuk melakukan kehendak Allah karena meyakini roh dari Allah benar-benar menghidupkan hidupnya, benar-benar menghidupkan pelayanannya. Kita belajar ketika berhadapan dengan tugas, dengan karya pelayanan, dengan pemberitaan Injil, dengan keterbukaan diri, bisa jadi ada kegentaran dan ketidakberanian. Tetapi belajar dari Rasul Paulus, begitu juga Yesus Kristus, ketidakgentaran dan keberanian ketika melakukan suatu yang baik dan benar adalah dasar dan motivasi dari seluruh gerak karya hidup bagi Kristus. Masihkah kita menjadi gentar, tidak berani dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam salah satu buku seri Selamat karya Dr. Andar Ismail menyatakan pandangan seorang antropologi teologi, Pestalozzi. Dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang punya kodrat dan potensi ilahi. Sebuah proses hidup yang benar adalah menolong manusia untuk bertumbuh menjadi manusia sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan. Kita semua menjalani proses itu untuk melakukan dan menjalani apa yang menjadi maksud Allah dalam kehidupan ini. Ukuran manusia yang dimaksud Allah adalah diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bagaimana? Yesus yang memberi teladan. Teladan kasih, teladan kepedulian, keteladanan kesabaran, keteladanan pengandalian diri, keteladanan kelemah lembutan, keteladanan kesucian, dan lain sebagainya. Dia mengatakan manusia masih perlu dimanusiakan. Kenapa? Banyak sesama manusia saling menjatuhkan dan menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Homo homini lupus. Manusia perlu memanusiakan diri. Kenapa? Banyak muncul legalitas dan kesombongan ketika berhasil, ketika berjaya di sebuah bidang dan menutup mata, merendahkan yang lain, menutup pintu bagi karya-karya kasih yang memanusiakan manusia. Rasul Paulus menyatakan dan menjadi perenungan kita pada saat ini, biarlah keteladanan Kristus menjadi bahagian kekuatan kita untuk terus menjalani apa yang menjadi maksud dan karya Allah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan mempunyai maksud melalui diri hidup, kerja, dan layan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memelihara kehidupan kita walaupun kita menghadapi banyak kekurangan dan kegagalan. Tuhan tetap menganugerahkan dan mempercayakan kerja layan ini karena Tuhan begitu mengasihi dan Tuhan begitu mempercayai kita dapat melakukan dan meneruskan segala hal dalam karya hidup dan karya layan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan begitu sayang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya walaupun ketika suatu saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya merasa hancur ketika menghadapi realitas kehidupan ini. Tuhan mengangkat kehidupan kita ketika kita merasa hancur atas apa yang diperlakukan orang lain bagi kita. Tuhan merawat dan menolong kita ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kecut, habis daya, dan tidak dapat menolong dan mengangkat hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat dan catat baik-baik. Kalau Tuhan memilih kita bekerja bagi Tuhan, dan kalau kita memutuskan bekerja untuk Tuhan, jangan berhenti untuk melanjutkan dan tetap mengerjakannya. Pasti ada tantangan, pasti ada yang tidak menerima, tetapi selalulah berserah. Mohon pertolongan Tuhan. Harapkanlah tuntunan dan penyertaannya yang berkarya dalam pikiran, hati, karya kehidupan kita. Mohonkanlah Tuhan menjaga dan memberkati setiap hasil karya itu. Sekecil apapun, Tuhan tetapkan menjadi kemuliaan baginya. Berkat tetaplah sebuah berkat ketika itu ada dalam
anugerah Allah. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat, mari berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat disilahkan duduk. Jemaat kekasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, saat ini kami datang bersyukur atas anugerah firman-Mu yang membuat kami menjalani hidup dalam tuntunan dan kasih perlindungan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati minggu aktivitas dan pelayanan sepanjang minggu ke depan. Berkati kami semua umat-Mu Tuhan dalam melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan belajar dari firman yang telah kami dengar dan renungkan untuk dapat kami lakukan. Berkati semua kami untuk tidak mencari pujian diri atas setiap pengalaman iman yang kami alami. Berkatilah ya Tuhan, yakinkan umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, gereja-Mu bahwa Tuhan melakukan dan menuntun, memampukan mereka saat mereka berkarya dan juga bersaksi. Berkati gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini dalam tugas panggilan pengutusan, pergumulan kesaksian keberadaan gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memohon berkat-Mu ya Tuhan bagi gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat. Tuhan memberkati GPIB secara sinodal, BP Mupel, jemaat-jemaat-Mu baik yang di kota-kota, makan di wilayah-wilayah pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah dengan tuntunan Roh Tuhan yang kudus dan hikmat-Mu, gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu dimampukan melaksanakan panggilan dan pengutusan dalam setiap keberadaan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB Gideon Kelapa II. Tuhan memberkati para pelayan firman dan sakramen, diaken penatua, bahkan masing-masing dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan keseharian. Pelaksana harian majelis jemaat, unit-unit misioner di tengah-tengah jemaat, para karyawan yang ada, Engkau memberkati mereka, keluarga, para orang tua, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, rencana-rencana ke depan, aktivitas-aktivitas dalam pendidikan,
Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan umat-Mu dalam kondisi saat ini, dalam upaya berjuang dalam masa pandemik ini. Tuhan menolong, Tuhan melalukan setiap hal dan juga memampukan ketika umat-Mu berjuang untuk melanjutkan setiap anugerah kehidupan dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga, dan masa depan umat-Mu ya Bapa. Berdoa secara khusus ya Tuhan untuk keluarga Ibu Uci Watimuri. Berdoa untuk keluarga Ibu Elsya Rita Sari atas pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Berdoa bagi mereka yang sakit, berjuang untuk kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk Oma Vin Metan Vanuan, Anak Kores Sitanggang, Oma Saparin, Bapak Max Ama Samalo, Bapak Pendeta James Sihombing, Ibu Penny Mustamu, dan juga ya Tuhan setiap mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya pengasihan Tuhan menolong dan senantiasa menopang kehidupan mereka. Berkati juga ya Bapa kegiatan dan aktivitas pembinaan pengurus Pelkat, pelayan Pelkat, dan komisi-komisi yang dipersiapkan akan dilakukan di sepanjang minggu ke depan. Kami juga mau menaruhkan setiap persiapan dalam proses peneguhan CD dan sakramen baptisan yang akan dilaksanakan minggu ke depan. Kami berdoa mohon campur tangan Tuhan, kesanggupan untuk melaksanakan setiap program kerja dan pengupayaan anggaran yang menutup atau mencukupkan pelaksanaan setiap program dan rencana kerja di waktu-waktu ke depan. Bersyukur atas rahmat-Mu ya Bapa, atas setiap pertambahan usia, atas pertambahan anggota keluarga, bahkan atas perjalanan kehidupan bersama dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita yang terjadi. Secara khusus ya Bapa Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa Indonesia atas segala persoalan, pergumulan. Kiranya pengasihan Tuhan menopang, campur tangan, mengaruniakan kesanggupan bagi pemerintahan yang ada di dalam menetapkan hal-hal yang dilakukan ataupun menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa secara khusus Tuhan, proses persiapan-persiapan dalam pelaksanaan untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tuhan, biarlah setiap mereka yang mengedepankan diri untuk memasuki proses pemilihan pimpinan daerah ya Bapa, taruhkan hikmat bahkan takut akan Tuhan, dan mereka senantiasa mengedepankan akan segala hal yang menyangkut kebersamaan, keutuhan negara dan bangsa, bahkan kesatuan ya Tuhan. Memperhatikan segala hal yang menjadi kebutuhan dari masyarakat banyak ya Bapa. Bapa taruhkan hati yang penuh kasih dan kesiapan bagi mereka yang pada saatnya nanti terpilih. Biarlah anugerah Tuhan memberkati kehidupan setiap pemimpin di tengah-tengah keberadaan dan lingkungan tempat mereka hadir. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan di Depok ya Tuhan pada tanggal 9 Desember 2020. Ya Bapa Maha Kasih, kehidupan perjalanan karya pelayanan di sepanjang minggu ke depan kami pertaruhkan di dalam
anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam tangan kasih setia Tuhan, dengarlah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Dengarkanlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta baca Minggu 22 November 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Margareta Sihombing yang melayani ibadah hari Minggu 22 November 2020. Para pelayan, paduan suara, vokal grup, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian pada ibadah Minggu 22 November 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. 2. Baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan pada Minggu 29 November 2020 jam 7.00 waktu Indonesia Barat terhadap anak Moses Ramses Ariel Pamungkas Rumawak, putra dari Bapak David Rumawak dan Ibu Sri Martiwi dari sektor Yakub. Penggembalaan baptisan pada hari Minggu 22 November 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat oleh Pendeta Risto Efraim Andaki melalui Zoom meeting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 3. Peneguhan CD. Peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Tempat GPIB Gideon Kelapa II Depok. Waktu pukul 7 dan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Pendeta Risto Efraim Andaki dan Pendeta John Frederick Clifford Patiasina. Penggembalaan peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 November 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Himbauan. PHMJ GPIB Gideon Kelapa II mengajak dan mengingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat untuk 1.
mengisi kartu diakonia sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pelayanan kita bersama untuk mendukung kegiatan diakonia. Apabila membutuhkan kartu diakonia atau kartu sebelumnya hilang, silahkan dapat menghubungi pengurus sektor pelayanan masing-masing. 2. Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, di mana anggota warga jemaat ada yang terdampak secara ekonomi maupun kesehatan. Untuk itu, Majelis Jemaat telah membuka dompet peduli COVID-19 untuk kita bersama-sama menunjukkan kepedulian kita bagi sesama. Dengan cara langsung menyetor ke kantor gereja atau transfer via bank yang informasinya tersedia di Warta Jemaat di website GPIB Gideon Kelapa II. 5. Ulang tahun Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun pada tanggal 22 November sampai dengan 28 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dan kembalilah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.